Halo Sobat Mistik, kembali dengan saya Tian Doko di Permain Jiwa. Video ini tanggapan saya pada beberapa komentar yang masuk di video 295 tentang pernafasan DMT alami. Oke, jadi dari beberapa komentar ada yang beri usulan musiknya diganti yang soft. Saya akan jelaskan dulu tentang seni pernafasan. Jadi di luar mungkin beberapa sudah sering melihat video tentang breathwork ya. Ya, terjemahan bahasa Indonesia sebetulnya olah pernafasan. Cuma ada yang berbeda hanya dari sekedar olah nafas. Jadi biasanya video-video tentang breathwork itu pasti ada lagu yang mengiringi. Nah, video ini sekaligus mungkin memperjelas kalau beberapa masih bingung ya kan. Olah nafas dan meditasi ini dua hal yang berbeda peruntukannya. Jadi kalau meditasi mungkin lebih pada sisi pengolahan kondisi emosi ya, mental, pikiran kita. Tentunya menggunakan musik-musik yang menurunkan gelombang otak, yang menenangkan, yang soft. Nah, olah pernafasan atau breathwork ini beda. Ini seperti olah fisiknya. Jadi musiknya itu disesuaikan dengan energi yang ingin dimunculkan atau diolah. Jadi kalau kalian melakukan breathwork atau olah nafas ini tidak perlu bingung tentang fokus. Karena fokus itu sebenarnya ketika menyatu ya antara kondisi batin, pikiran, dan fisik. Melakukan olah nafas dengan lagu ini sama sebetulnya dengan ketika orang melakukan olahraga sambil mendengarkan musik, ya kan? Tidak perlu fokus, cukup mendengarkan. Karena ketika kamu mendengarkan, kamu tidak berpikir, dan itu latihan fokus. Jadi kenapa meditasi ada yang menggunakan musik, tujuannya ke sana. Jadi kalian sederhana, tinggal menikmati musiknya sambil merasakan nafasnya, dan ritme musik berikut aliran nafas itu nanti akan sinkron sendiri. Sama sebetulnya ketika kamu olahraga ya kan, kamu melakukan gerakan fisik ya kan, lari, nafasmu juga semakin cepat. Itu otomatis, kalian nggak perlu berpikir. Kemudian saya akan bahas tentang musik. Jadi dalam praktek spiritualitas di masa lampau ya, ritual-ritualnya itu tidak terpisah dari musik. Yang nabuh benderang seperti shamanisme. Kemudian kalau di Indonesia ada kuda lumping, ada musik yang ritmik berulang-ulang. Artinya bahwa musik ini ada kaitan dengan kondisi mental ya, emosi dan pikiran kita. Jadi ritual zaman dulu musiknya, mantranya, tujuannya ke sana. Jadi belajar spiritualitas itu banyak jalan. Kamu belajar musik itu juga belajar spiritualitas. Karakter orang dengan musik yang digemarinya itu pasti ada kaitan. Jadi penonton musik jazz, musik dangdut, rock, kan, house musik, bagaimana mereka menikmati dan bereaksi, itu adalah pergerakan energi. Nah, saya sempat membaca ada artikel yang menulis bahwa peradaban itu sendiri juga termasuk ada kaitan dengan genre musik yang populer saat itu. Musik rock, zaman-zaman pemberontakan akan nilai-nilai, ya kan, punk, segala macam. Musik klasik, nah ini zaman-zaman pencerahan. Ada kaitan setiap periode peradaban itu dengan musik yang menjadi tren. Kalau sekarang kan house musik, ya, hip hop, beat yang ritmik, cepat. Karena kita dalam kondisi yang sekarang ini, karena laju informasi dan teknologi itu berjalan begitu cepat, ya musiknya juga mungkin terkait. Nah, video pernafasan itu sendiri saya butuh 2 hari hanya untuk mencari musiknya, karena mungkin saya juga bukan orang yang paham banyak tentang musik, tapi saya tertarik belajar ketika saya mulai mengenal spiritualitas. Jadi segalanya energi. Kalau Tesla mengatakan 3 rahasia semesta, energi, frekuensi, dan vibrasi. Ini yang mendorong saya ini belajar tentang cahaya dan suara. Di teks-teks suci yang agama kan ada semuanya tentang firman, sabda, suara, tentang cahaya, teja, nur, dan itu kekuatan. Cahaya sendiri bukan hanya gelap dan terang, karena cahaya yang tidak bisa kita lihat pun ada. Demikian pula suara, bukan hanya sekedar keras dan pelan. Suara yang pelan tapi bisa menghancurkan pun ada. Jadi semua saya tertarik belajar ya, karena banyak hal yang tadinya saya tidak pernah pikirkan, tapi ternyata itu terkait semua dengan aktivitas diri kita itu sendiri. Mungkin kalian pernah satu waktu berpapasan atau melihat ya kan, mobil yang memutar musik house yang sangat keras, bassnya, suaranya kan tidak memekakkan tapi bisa menggetarkan. Nah, prinsip-prinsip ini yang sebetulnya
Kalau dalam rahasia militer itu digunakan untuk manipulasi emosi, reaksi massa, sampai ke senjata. Ada di luar, kalian bisa cari senjata untuk membubarkan massa itu dengan suara yang katanya menurut mereka yang mengalami. Berbeda kalau kita dibubarkan dengan gas air mata. Kalau gas air mata kan ada efek pedih ya di mata. Kalau ini katanya suaranya itu sendiri seperti memekakkan dan rasanya bola matanya mau keluar. Jadi bubar dengan sendirinya. Jadi saya sendiri cenderung percaya bahwa manipulasi energi dengan suara ini mungkin sekali. Manipulasi cuaca, termasuk gempa. Kenapa binatang bisa mendengar, kita tidak. Itu kenapa kalau kalian mungkin belajar di internet ada musik-musik meditasi ya kan, ada binaural, beat, subliminal, solfeggio, isokronik, semua terkait dengan aktivitas gelombang otak kita dan bagaimana kita bereaksi atau kondisi emosi maupun berpikir kita. Oke, sampai di sini dulu penjelasan saya. Kenapa musiknya tidak lembut dan apa fungsi musik ketika kita melakukan olah nafas dan kekuatan dari musik itu sendiri, tentang suara, tentang firman, tentang cahaya, semua adalah tentang energi. Oke, kalau ada yang belum jelas, silahkan tulis di komentar, bagikan pengalaman kalian. Saya akan coba tanggapi beberapa komentar yang masuk terkait olah nafas. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.